Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaiza di Klinik Jenius YouTube channel. Bagaimana nih kabar adik-adik semua? Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi mengenai sistem ekskresi yang sebelumnya sudah kita bahas organ pertama yaitu kulit. Nah, di video ini kakak akan membahas organ kedua yaitu ginjal. Oke, mari langsung saja kita bahas. Oke, ginjal ya. Kita sebelum membahas mengenai ginjal, kita harus tahu dulu fungsi dari ginjal itu apa sih? Ya, fungsi dari ginjal. Oke, fungsi dari ginjal itu ada berbagai macam ya. Yang pertama, ginjal itu berfungsi untuk proses pembentukan pembentukan urin ya. Jadi urin itu dibentuk oleh ginjal kita. Nah, urin itu dibentuk dari penyaringan darah gitu ya. Jadi selain pembentukan urin, melalui proses pembentukan urin itu darah itu disaring ya. Jadi fungsi kedua itu yaitu penyaringan darah. Karena darah kita itu kan mengangkut gas-gas yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian senyawa-senyawa, nutrisi, dan lain sebagainya yang mungkin ada zat-zat toksin yang terkandung dalam darah kita. Makanya dalam ginjal, darah tersebut akan disaring gitu ya untuk membentuk urin. Jadi urin itu adalah hasil-hasil dari yang zat-zat yang perlu dibuang melalui penyaringan darah gitu ya. Kemudian dari pembentukan urin atau penyaringan darah di sini juga berfungsi untuk pembuangan pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi ya. Zat-zat yang tidak dibutuhkan. Jadi tubuh kita nggak memerlukan zat-zat tersebut karena apa? Mungkin zat-zat tersebut tidak ada manfaatnya untuk tubuh, atau mungkin zat tersebut tidak dapat dipergunakan di dalam tubuh kita, atau zat tersebut adalah zat-zat toksin gitu ya. Jadi di sini juga pembuangan racun ya, atau toksin. Pembuangan racun atau toksin. Oke, selain itu, melalui proses pembentukan urin juga, ginjal ini berperan dalam pengatur keseimbangan ion, ya, mengatur keseimbangan ion, keseimbangan ion tubuh, gitu ya. Jadi ketika tubuh kita memerlukan ion, ion tersebut akan diserap gitu ya melalui pembentukan urin. Tapi ketika tubuh kita sudah terlalu banyak ion gitu ya, ion itu akan dikeluarkan gitu ya melalui urin. Oke. Nah, ini untuk fungsi dari ginjal kita ya. Nah, kemudian kita akan membahas struktur ginjal ya. Struktur ginjal. Ini ada struktur ginjal. Oke. Ginjal secara umum itu dia dibagi bagian tubuhnya, bagian dari struktur atau anatomi ginjal itu dibagi jadi tiga bagian ya. Yang pertama itu ada bagian paling luar yaitu korteks, korteks ginjal ya. Korteks ginjal ini adalah bagian paling luar ginjal atau biasa kita sebut dengan kulit ginjal ya, kulit ginjal. Karena dia bagian terluar dari ginjal ya. Nah, kemudian setelah korteks lebih ke dalam lagi ya, itu adalah medula. Medula ginjal ya. Medula ginjal ini adalah tadi sumsum ginjal. Kemudian yang ketiga, yang bagian terdalam dari ginjal atau bagian yang buat menumpukan urin gitu ya, yang ketika sudah selesai terbentuk, itu ada bagian yang kita sebut pelvis ginjal atau pelvis renalis kan ginjal itu bahasa biologisnya renalis ya, renal, ren. Nah, ini rongga, rongga ginjal ya. Oke, kemudian kita akan melihat struktur lebih jelasnya ya dari ginjal. Nah,
Sebelum ke ginjal, untuk tempat proses jalannya urin itu ada melibatkan beberapa organ gitu ya. Yang pertama ada ginjal itu sendiri ya di sini. Ini tuh sistem urinaria disebutnya ya. Sistem urinaria. Sistem urinaria. Iya. Ya. Jadi dia melibatkan beberapa macam organ. Yang pertama itu ada ginjal itu sendiri ya. Ini adalah ginjal atau rem ya, ginjal itu bahasa biologisnya, sedangkan bahasa Inggrisnya kidney. Oke, kemudian ada saluran yang keluar dari ginjal nih. Saluran yang keluar dari ginjal ini namanya ureter ya. Nah, dari ureter dia menghubungkan antara ginjal dengan kantung kemih ya. Ini adalah kantung kemih, tempat penyimpanan urin sebelum urin tersebut dikeluarkan ya. Jadi ketika teman-teman di sini lagi menahan pipis gitu ya, menahan urinnya keluar, itu tuh dia disimpannya si urin tersebut di kantung kemih gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kantung kemih itu sudah penuh ketika kita sudah kebelet gitu ya, pengen PAK. Nah, kantung kemih ini bahasa biologisnya vesika urinaria. Oke. Nah, dari kantung kemih urin itu akan keluar ya. Keluar itu menuju saluran yang disebut uretra. Nah, ini adalah sistem urinaria. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lengkapnya mengenai ginjal ya. Kita bedah si ginjal ini. Oke, di sini ada gambar ginjal ya. Nah, mari kita bahas ginjal. Di sini bagian paling luar ginjal ini yang tadi udah kakak sebut ini adalah korteks ya, korteks atau kulit ya, kulit ginjal. Kemudian bagian dalamnya yang bentuknya seperti segitiga ini ya, segitiga ini disebut sebagai medula. Medula itu adalah sumsum ginjal ya. Nah, bagian terdalam dari ginjal di sini ya, ini adalah rongga ginjal atau pelvis. Nah, pelvis ini akan menghubungkan ginjal dengan ureter, ya. Jadi pelvis itu akan menghubungkan ginjal dengan ureter. Nah, di sini disebutnya pelvis ya. Pelvis atau rongga ginjal. Oke, ya. Nah, ginjal itu dia ginjal tersusun atas 1 juta nefron. Nah, ada bahasa baru nih, nefron. Apa itu nefron? Nefron itu adalah unit struktural terkecil ginjal ya. Unit struktural fungsional terkecil ginjal. Jadi ginjal itu disusun atas 1 juta nefron yang mana satu nefron itu udah bisa melakukan fungsi ginjal yaitu apa? Untuk penyaringan darah atau pembentukan urin untuk satu nefron gitu ya. Nah, nefron ini berkumpul sebanyak kurang lebih 1 juta itu akan menyusun struktur yang kita kenal dengan ginjal gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait struktur dari nefron. Ya. Sini kita bahas tentang struktur nefron ya. Oke, struktur nefron. Nah, bagaimana sih struktur nefron itu? Nah, seperti ini ya. Ini adalah struktur dari nefron kita gitu ya. Untuk satu nefron doang. Dan ginjal itu tersusun tadi dari sejuta, kurang lebih 1 juta nefron ya. Nah, ini struktur nefron kita. Mari kita lihat ya. Pertama, di sini. Nah, darah itu masuk ke bagian terkecil ya dari nefron ini.
Saluran kecil yang meliuk-liuk itu dikenal dengan nama glomerulus ya. Nah, dari di glomerulus itu dia dilindungi oleh kapsula Bowman ya. Kapsula Bowman. Nah, ini pelindung dari glomerulus. Kapsula kapsula Bowman ya. Nah, dari kapsula Bowman darah tersebut nanti akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal atau disingkat TKP ya. Nah, dari tubulus contortus proximal dia akan menuju ke saluran yang melengkung ini ya. Nah, ini disebutnya lengkung Henle. Oke, atau LH ya. Nah, dari LH dia masuk lagi ke saluran beliuk-liuk di atasnya ya. Nah, ini disebutnya dengan tubulus contortus distal atau TKD. Terakhir, urin itu akan dikumpulkan di saluran yang disebut ductus collectivus ya. Nah, nah si nefron ini tuh dikelilingi oleh ini ya, dikelilingi oleh kapiler darah ya. Karena nanti akan ada proses penyerapan difusi gitu ya di sini. Nah, darah yang membawa masuk mohon maaf, pembuluh darah yang membawa masuk darah masuk ke dalam nefron itu disebutnya nih ya, yang masuk ini disebutnya dengan arteri aferen. Ingat aja asup gitu ya, arteri aferen. Nah, yang membawa keluarnya itu di sini ya. Nih, darah itu kan nanti akan dibawa keluar lagi, dibalikin ke dalam tubuh. Itu disebutnya arteri eferen. Ingat, E exit gitu ya, keluar. Nah, ini adalah struktur dari nefron kita. Secara garis besar, nefron itu dibagi jadi tiga bagian ya. Bagian pertama nih, yang bagian ini, ya dari sini sampai sini, ini kita sebut sebagai badan Malpighi. Jadi badan Malpighi itu tersusun dari kapsula Bowman sama glomerulus ya. Sedangkan si tubulus-tubulus atau saluran-salurannya, ya saluran-salurannya ini kita sebut dengan tubulus ya. Jadi nefron itu dibagi jadi dua ya, badan Malpighi dengan tubulus. Yang mana badan Malpighi itu ada glomerulus dan kapsula Bowman, sedangkan tubulus itu ada ya tadi TKP, LH, TKD, dan ductus collectivus. Nah, ini adalah struktur dari nefron kita ya. Oke, nefron itu secara eh, panjangnya ya, dari panjangnya dari segi ukuran itu dibagi jadi dua ya, jenis-jenis nefron. Nefron ya. Jenis-jenis nefron itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu nefron korteks. Apa maksudnya nefron korteks itu? Nefron korteks itu dia si lengkung Henle-nya berada di bagian korteks ya, di korteks ginjal ya. Sedangkan yang satunya lagi, dia lengkung Henle-nya pendek ya kalau yang korteks karena dia cuma sampai bagian korteks aja. Nah, yang kedua itu ada nefron juxta juxta salah. Juxta medula ya. Nah, dari namanya juxta medula. Juxta medula ini maksudnya lengkung Henle-nya itu berada di lapisan medula gitu ya. Jadi dia lebih dalam, lebih panjang sih lengkung Henle-nya gitu ya. Jadi kalau yang ini LH pendek ya, karena cuma di korteks doang. Gitu ya. Sedangkan yang ini LH-nya
panjang. Nah, ini pembagian dari nefron ya, jenis-jenis nefron. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan fungsi-fungsi bagian dari nefron ini ya. Kita langsung masuk ke dalam proses pembentukan urinnya, gitu ya. Jadi pembahasannya sekaligus proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin. Bagaimana sih urin itu terbentuk ya melalui tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada filtrasi. Apa itu filtrasi? Filter, penyaringan ya. Jadi filtrasi itu adalah tempat bagian untuk menyaring darah. Penyaringan darah ya. Nah, dari filtrasi ini darah itu akan disaring ya. Ya, darah itu disaring. Darah disaring. Nah, tempatnya di mana sih filtrasi itu? Tempatnya berada di glomerulus ya. Jadi pertama-tama darah itu masuk melalui arteri aferen. Masuk ke dalam glomerulus. Nah, di glomerulus dia akan disaring gitu ya. Nah, bagian-bagian yang tidak dapat melalui glomerulus atau bagian yang mungkin strukturnya lebih besar gitu ya. Karena glomerulus ini dia salurannya kecil gitu ya. Salurannya kecil. Jadi kalau misalkan ada yang tidak ada yang ukurannya terlalu besar dan tidak muat untuk masuk ke glomerulus, dia akan kembali gitu ya. Akan kembali ke dalam tubuh kita gitu. Nah, zat-zat yang disaring atau zat-zat yang tidak masuk ke dalam glomerulus yang disaring itu ada eh, yang pertama itu ada sel darah ya. Sel darah itu nggak bisa masuk ke dalam glomerulus gitu ya. Jadi dia akan kembali lagi ke dalam pembuluh darah kita gitu. Karena kan sel darah itu memang dibutuhkan kan ya, bukan untuk dibuang. Sedangkan kan pembentukan urin itu kan untuk dibuang. Nah, selain sel darah itu ada protein ya. Protein itu eh, komponennya itu terlalu besar, jadi tidak bisa masuk ke dalam glomerulus. Nah, setelah itu yang selanjutnya hasilnya, hasil dari penyaringan ini, hasil dari penyaringan ini kita sebut dengan urin primer ya. Primer. Nah, urin primer ini tuh kandungannya ada apa aja sih? Nah, urin primer ini kandungannya itu ada yang pertama ada air ya, air, garam, garam mineral ya, mineral, vitamin, kemudian glukosa, asam amino, urea ya. Nah, sebenarnya masih banyak ya, cuma yang komponen yang paling penting itu yang ini ya, urea dan lain-lain. Oke, nah ini adalah darah yang dihasilkan cairan ya, cairan yang dihasilkan dari glomerulus, dari proses filtrasi gitu ya yang terjadi di glomerulus. Oke, kita lanjut. Step yang kedua, tahapan yang kedua setelah filtrasi, cairan tadi atau yang kita sebut dengan urin primer itu akan menuju ke tahapan berikutnya yaitu reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Absorpsi itu kan artinya penyerapan. Re itu kembali gitu ya. Jadi di sini adalah penyerapan kembali. Penyerapan kembali. Apa maksudnya penyerapan kembali? Jadi zat-zat yang tidak seharusnya dibuang gitu ya, yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, itu akan diserap kembali. Ya, diserap kembali melalui kapiler darah. Makanya di sepanjang tubulus itu dia banyak kapiler darah gitu ya, karena terjadi penyerapan atau dengan proses difusi ya. Ini ya menyerap, menyerap kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ya. Oke, nah
Tempat terjadinya reabsorpsi itu di mana sih? Nah, jadi untuk reabsorpsi itu dia dibagi jadi dua ya. Jadi reabsorpsi itu dia dibagi jadi dua. Ada yang kita sebut dengan reabsorpsi obligat. Obligat itu artinya apa? Obligat itu adalah sesuatu yang pasti, yang akan terjadi gitu ya. Pasti akan terjadi. Pasti dilakukan lah ya obligat itu. Jadi pertama itu ada reabsorpsi obligat. Nah, untuk reabsorpsi obligat ini ya pasti akan diserap. Jadi zat-zat yang tergolong dalam reabsorpsi obligat itu pasti akan diserap. Di mana sih tempatnya? Tempat terjadinya itu di tubulus contortus proximal ya, di TKP. Nah, apa zat-zat yang diserap itu? Zat-zat yang diserap ya, zat-zat yang diserap di reabsorpsi obligat atau lebih tepatnya di TKP itu ada yang pertama glukosa, karena tubuh kita perlu glukosa ya. Glukosa itu adalah salah satu sumber energi utama tubuh kita. Jadi tidak seharusnya glukosa itu terkandung dalam urin dan harusnya diserap oleh tubuh kita gitu ya. Dan asam amino. Nah, asam amino ini adalah zat pembangun. Otomatis tubuh kita membutuhkan adanya si asam amino, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada reabsorpsi fakultatif. Kalau obligat tadi itu pasti diserap, kalau fakultatif itu opsional gitu ya. Jadi dia kalau misalkan dibutuhkan, dia akan diserap gitu ya. Diserap jika dibutuhkan. Ketika tubuh kita misalkan masih membutuhkan senyawa tersebut gitu ya, itu akan diserap melalui reabsorpsi fakultatif. Tapi kalau tubuh kita memang mencukupi dan kelebihan, itu akan dibiarkan atau dibuang gitu ya. Tempatnya di mana sih? Tempatnya di lengkung Henle ya. Tempatnya di lengkung Henle. LH. Oke. Nah, apa aja zat yang diserap itu di reabsorpsi fakultatif? Zat-zat yang diserap. Oke. Zat-zat yang diserap itu adalah eh, air ya. Air ketika tubuh kita kekurangan itu akan diserap. Tapi ketika tubuh kita kelebihan itu akan dibuang gitu ya. Terus garam mineral, kemudian ion-ion ya, ion-ion. Tanya tadi di awal fungsi dari ginjal itu mengatur keseimbangan ion. Kemudian vitamin, kemudian dah ya ini aja ya zat-zat yang akan diserap oleh tubuh kita. Nah, em, hasil akhir dari reabsorpsi itu ya, hasil akhir dari reabsorpsi itu disebut dengan eh, hasil akhir dari reabsorpsi itu disebut dengan setelah melalui TKP dengan LH ya, itu disebut dengan urin sekunder ya, urin sekunder atau urin kedua gitu ya. Yang pertama tadi primer, yang kedua itu adalah sekunder. Nah, urin sekunder ini kandungannya ada apa aja sih? Ada air, karena tadi kan air itu fakultatif ya. Garam, garam mineral ya. Yang di fakultatif-fakultatif itu masuk ion-ion, vitamin, kemudian urea, dan lain-lain. Nah, ini adalah tahapan kedua dari proses pembentukan urin. Oke, kita lanjut ya ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya, oke, tahapan berikutnya dari proses pembentukan urin itu yang ketiga. Oke, yang ketiga itu ada augmentasi ya. Augmentasi atau penambahan. Oke, augmentasi atau penambahan ini maksudnya apa? Nah, kata penambahan di sini adalah maksudnya penambahan zat-zat yang tadinya itu belum dibawa sama darah pada saat proses glomerulus, kemudian zat-zat itu tuh masih terkandung dalam darah kita. Nah, akhirnya zat-zat yang tadi yang harusnya dibuang itu akhirnya ditaruh.
ditambahkan di augmentasi gitu ya. Jadi di augmentasi itu akan menambahkan zat-zat yang emang akan dibuang oleh tubuh kita melalui kapiler darah ya penambahannya. Di sini adalah penambahan zat-zat yang akan dibuang. Tadinya zat-zat tersebut tuh nggak terkandung ya pas saat darah itu masuk melalui arteri aferen ke glomerulus gitu ya. Nah, zat-zat itu tuh belum terkandung. Nah, ternyata pas lagi saat proses pembentukan, zat-zat tersebut itu masih ada di dalam darah kita gitu ya. Makanya zat tersebut akan ditambahkan di bagian tubulus contortus distal melalui proses augmentasi dengan bantuan kapiler darah gitu ya. Ya, di sini tempatnya berarti di mana tadi? Tempat di tempat terjadinya itu di TKD atau tubulus contortus distal. Nah, apa aja sih zat-zat yang ditambahkan gitu ya? Zat-zat yang ditambahkan. Oke, zat-zat yang ditambahkan itu ada urea ya, ketika masih ada kandungan urea dalam darah itu akan ditambahkan. Kemudian pigmen makanan ya, pigmen makanan misalkan ada makanan ataupun obat atau apapun yang kita konsumsi itu mengandung pigmen berlebih yang mana tubuh kita tidak membutuhkan pigmen tersebut gitu ya. Itu akan ditambahkan melalui proses augmentasi gitu ya. Nah, selain itu ada pigmen empedu. Apa itu pigmen empedu? Pigmen empedu itu adalah zat warna pada urin kita ya. Pigmen empedu zat warna urin kita yang dibentuknya itu di hati, gitu ya. Nah, pigmen empedu ini terbentuknya itu melalui proses perombakan eritrosit yang udah tua, gitu. Nah, ini adalah zat buangan yang perlu dibuang, gitu ya. Kemudian toksin ya. Toksin melalui proses penetralan yang ada di hati, zat yang udah dinetralkan tersebut akan dibuang gitu ya. Dan lain-lain zat-zat yang tidak dibutuhkan lainnya gitu. Nah, kemudian ini ya untuk augmentasi. Nah, kemudian hasilnya, hasil akhir dari augmentasi gitu ya. Hasil akhir dari augmentasi itu disebut dengan urin sejati atau urin sesungguhnya ya. Sesungguhnya. Nah, jadi kandungan yang ada selesai dari proses augmentasi itu adalah kandungan urin yang kita keluarkan gitu ya. Makanya disebut sebagai urin sejati atau urin sesungguhnya. Ada apa aja? Ada air, garam mineral, kemudian ada ion-ion ya, ion, kemudian vitamin, urea, kemudian pigmen ya, pigmen warna, makanan, pigmen empedu, empedu yang memberikan warna pada urin, toksin, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari augmentasi dan ini adalah hasil urin yang kita keluarkan gitu ya. Nah, setelah selesai di augmentasi, urin sesungguhnya tadi itu akan menuju ke tempat pengumpulan atau kolektif ya, kolektif ya. Mengkolektifkan urin atau pengumpulan urin. Pengumpulan urin. Di mana terjadi pengumpulan urin itu ya? Tempatnya di tubulus kolektivus. Tubulus kolektivus atau ductus kolektivus ya. Ductus kolektivus. Nah, ductus kolektivus ini muaranya itu ada di bagian pelvis ya. Pelvis renalis. Jadi dari pelvis itu nanti akan menghubungkan ginjal dengan ureter gitu. Nah, urin tadi nanti akan dibawa ke ureter. Ureter ke kantung kemih ke uretra begitu. Nah, ini ya proses perjalanan pembentukan urin. Oke. Nah, kalau misalkan kita ambil kesimpulan ya, perjalanan urin itu seperti ini ya. Perjalanan urin. Perjalanan urin itu dimulai dari
Em, yang pertama itu tadi ya dari arteri aferen menuju ke glomerulus. Dari glomerulus ke TKP ya, TKP. Dari TKP ke LH. Dari LH ke TKD. Dari TKD ke ductus collectivus. Dari ductus collectivus dia ada di pelvis ya, pelvis renalis. Dari pelvis renalis dia menuju ureter ya. Dari ureter menuju ke kantung kemih. Nah, dari kantong kemih ketika dikeluarkan dia ke uretra. Nah, uretra ini udah keluar ya dari tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari pembentukan urin. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai eh, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin ya. Oke, faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin ya. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi jumlah urin? Nah, itu dibagi jadi dua ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada internal, ada eksternal ya. Nah, internal ini apa aja sih? Internal ini yang mempengaruhi itu yang pertama ada hormon insulin ya. Insulin. Insulin ini adalah yang mengatur kadar glukosa. Ketika tubuh kita kekurangan insulin, otomatis glukosanya banyak ya. Nah, ketika glukosa banyak, itu akan mempengaruhi kerjanya pembentukan urin. Seperti itu. Kemudian ada hormon hormon anti diuretik atau ADH ya. Anti diuretik hormon. Nah, ini adalah faktor internal dan satu lagi itu ada faktor emosi ya. Emosi itu bisa mempengaruhi urin kita itu untuk terbentuk gitu ya. Karena apa? Karena emosi itu kan kondisi kita tuh kan gak rileks. Jadi otot-otot yang di sekitar eh, bagian urinaria itu akan berkontraksi. Makanya urin yang dihasilkan pun akan banyak gitu ya. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Oke, faktor eksternalnya itu yang pertama ada jumlah air ya, jumlah air yang diminum. Makin banyak air yang diminum, semakin banyak urinnya ya. Kemudian ada suhu lingkungan ya, suhu lingkungan. Kemudian ada zat diuretik. Zat diuretik ini tuh berperan dalam menghambat terserapnya air gitu ya. Nah, ini contoh zat diuretik itu ada teh, kopi, susu, ya, obat. Ini adalah zat diuretik. Ketika kita mengonsumsi ini, itu akan mencegah si air yang di urin kita itu terserap sehingga kadarnya itu jadi meningkat. Dan satu lagi itu ada garam dan gula ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme eh, produksi urin ketika yang dipengaruhi oleh suhu ya, ketika suhu itu tinggi atau ketika suhu itu rendah. Oke, di sini ada mekanisme produksi urin ya. Mekanisme produksi urin yang dipengaruhi oleh suhu ya. Bagaimana sih? Oke, yang pertama kita akan membahas ketika suhu dingin ya. Suhu dingin. Apa yang terjadi ketika dingin itu? Kan kalau kita dingin itu banyak pipis ya.
Nah, bagaimana sih mekanismenya? Kenapa kita bisa banyak mengeluarkan urin? Oke, yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus itu adalah bagian otak kita ya yang berperan dalam mengatur sinyal, mengatur pusat pengatur suhu tubuh gitu ya. Nah, hipotalamus ini dia akan terangsang karena adanya suhu dingin. Hipotalamus yang terangsang mengetahui bahwa oh suhu dingin nih. Hipotalamus itu dia tidak akan mengirimkan sinyal ya. Tidak ada sinyal. Kemana? Dia tidak akan mengirimkan sinyal ke kelenjar hipofisis posterior. Jadi hipofisis posterior itu tidak mendapatkan sinyal dari hipotalamus. Apa sih kelenjar hipofisis posterior itu? Nah, kelenjar ini yang berperan dalam produksi ADH ya, antidiuretik hormon atau hormon yang berperan dalam menyerap air dan ion gitu ya. Nah, sehingga ADH itu tidak dihasilkan ya. ADH itu tidak diproduksi nih, sedikit ADH-nya gitu ya. Jadi otomatis tubuh kita, bagian nefron kita itu tidak akan melakukan penyerapan gitu ya. Tidak terjadi, tidak terjadi reabsorpsi H2O ya, tidak terjadi reabsorpsi H2O dengan ion Na plus ya. Sehingga kadar air dalam urin kita itu banyak ya, kadar air dalam urin kita itu meningkat gitu ya. Otomatis darah itu akan encer ya. Darah encer karena apa? Kandungan airnya itu banyak ya. Nah, darah yang encer itu dia tidak menyebabkan kelenjar keringat itu terangsang gitu ya. Di kelenjar keringatnya itu tidak terangsang. Jadi ada keterkaitan ya antara keringat dengan urin. Tidak terangsang. Sehingga karena kelenjar keringat itu tidak terangsang, urin itu jadi dihasilkan banyak gitu ya. Nah, ini untuk ketika suhu dingin. Bagaimana ketika suhu panas? Nah, ketika suhu panas itu kita tidak memproduksi urin ya. Sebagai alternatif lainnya, karena tubuh kita perlu mengeluarkan toksin-toksin tadi gitu ya. Toksin-toksin tersebut itu akan dikeluarkan melalui keringat kita. Jadi ketika suhu panas, tadi sama ya, hipotalamus itu akan terangsang karena mendapatkan sinyal bahwa oh suhu lingkungan itu panas gitu ya. Terangsang. Nah, hipotalamus yang terangsang karena suhu panas itu dia akan mengirimkan sinyal ya. Dia akan mengirimkan sinyal kemana? Ke kelenjar hipofisis posterior. Karena hipofisis posterior itu memperoleh sinyal dari hipotalamus, kelenjar hipofisis posterior itu akan memproduksi ADH ya. Jadi ADH-nya itu meningkat. Nah, ADH yang meningkat itu dia akan menyebabkan reabsorpsi reabsorpsi H2O dan Na plus ya. Itu terjadi reabsorpsi. Sehingga darah itu jadi pekat ya karena airnya itu diserapkan. Darah itu pekat. Nah, otomatis urin yang dihasilkan itu otomatis jadi sedikit kan. Nah, karena darahnya pekat itu, alternatif tubuh kita itu akan merangsang kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat terangsang. Nah, terangsang ya kelenjar keringat ini akan menghasilkan keringat ya. Keringatnya tuh banyak. Nah, keringat banyak itu akan menyebabkan urin itu jadi sedikit seperti itu ya. Nah, ini adalah mekanisme produksi urin di dalam tubuh kita. Oke, kakak rasa cukup ya untuk video kali ini terkait organ yang kedua yaitu ginjal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.